Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholeha. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa ya. Sebelum ini kita lanjutkan lagi, itu absen ya. Ketua kelas, Andreas, siapa yang tidak masuk pada hari ini? Ya. Bintang ya, hanya bintang yang tidak masuk. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ketua kelas sudah menyampaikan kawan-kawan yang tidak hadir ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Kalau kemarin kita membahas mengenai apa namanya? Mengenai distribusi ya. Pada kegiatan ini kita akan membahas mengenai kegiatan konsumsi. Ya, jadi kalau kemarin kita membahas tentang kegiatan distribusi, pada kegiatan ini kita akan membahas mengenai konsumsi. Jadi kita akan mempelajari apa itu konsumsi, ya. Bagaimana cara melakukan kegiatan konsumsi, seperti itu yang akan kita lakukan. Apa itu ciri-ciri kegiatan konsumsi, ya kan? Apa tujuan dari kegiatan konsumsi? Maka itu yang akan kita bahas pada hari ini ya. Jadi apa namanya? Kalian akan memahami itu jadi kita akan fokus ke sini nanti ya, kegiatan konsumsi ya. Kegiatan konsumsi ini tadi yang akan kita bahas mengenai yang tadi apa itu konsumsi ya. Setelah itu ini tujuan pembelajaran kita ya. Ini kompetensi yang akan kita capai.
Ya, perhatikan. Ini ada 3.3 dan ada 4.3. 3.3 itu pengetahuan, kalau ini keterampilan ya. Jadi ini yang akan kita capai. Ya, sama dengan kemarin ya, KD-nya 3.3 dan 4.3 karena ini lanjutan dari materi mengenai kegiatan distribusi kan, maka dilanjutkan dengan kegiatan konsumsi. Nah, adapun tujuan pembelajaran ya, ada 4. Mendeskripsikan kegiatan konsumsi dengan benar, menguraikan tujuan dan ciri-ciri kegiatan konsumsi dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis faktor perbedaan tingkat konsumsi dengan tepat. Yang keempat, menyajikan hasil diskusi kelompok tentang kegiatan konsumsi melalui presentasi dengan terampil. Adapun kegiatan manfaatnya itu, setelah kita mempelajari kegiatan konsumsi, apa manfaatnya? Diharapkan kalian, anak-anak sekalian, itu bisa memanfaatkan pemahaman kalian tentang kegiatan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau belanja dengan bijaksana ya, jangan sampai boros ya. Utamakan kebutuhan daripada keinginan ya. Seperti itu diharapkan nanti setelah kalian memahami itu ada manfaat ya. Setelah mencapai tujuan pembelajaran, maka akan ada manfaat yang akan diperoleh ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini garis besar kegiatan kita itu mengenai diskusi ya. Jadi ada masalah nanti akan ditampilkan dalam bentuk video. Nanti kalian akan memecahkan masalah tersebut ya, seperti itu. Jadi itu yang akan kalian lakukan melalui bagaimana cara pemecahan masalahnya melalui diskusi kelompok. Nanti kan ada 3 kelompok ya. Seperti biasa Bapak akan membagi 3 kelompok yang jumlahnya ada 4, ada 5 orang seperti itu ya. Kita lanjutkan, ada teknik penilaian. Sikap itu mengamati sikap kalian ya, mengamati sikap kalian dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana kalian itu melalui lembar observasi ya. Pengetahuan ada tes tertulis atau penugasan ya. Kalau keterampilan itu presentasi ya. Presentasi itu nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi melalui lembar kerja tadi ya, seperti itu. Nanti akan Bapak bagikan lembar kerja. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh kegiatan dari konsumsi. Ada orang belanja sayuran, ya kan? Itu bentuk kegiatan konsumsi. Sudah itu orang makan siang di rumah makan, itu bagian dari konsumsi. Atau orang membeli minyak bensin untuk kendaraan, itu bagian dari kegiatan, contoh dari kegiatan konsumsi. Oke, sekarang kita tonton video ya. Silakan diperhatikan ya, disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, kalian tentu masih ingat bahwa kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita telah belajar kegiatan ekonomi produksi dan distribusi. Kali ini kita akan membahas kegiatan konsumsi. Aulia sedang bersiap-siap berangkat ke sekolah. Dia memakai baju seragam dan sepatu dengan rapi. Tidak lupa, Aulia sarapan terlebih dahulu dengan sepotong roti dan segelas susu. Kegiatan Aulia memakai baju seragam, memakai sepatu, memakan roti, dan meminum susu disebut kegiatan konsumsi. Jadi, konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Barang yang digunakan secara berangsur-angsur seperti baju seragam dan sepatu. Sedangkan barang yang digunakan langsung habis seperti makanan dan minuman. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Pelaku konsumsi bisa individu, perusahaan, bahkan
Lalu bagaimana ciri-ciri kegiatan konsumsi? Ciri-ciri kegiatan konsumsi, pertama, barang yang dikonsumsi merupakan buatan manusia. Contohnya mobil dan sepeda motor. Kedua, barang yang dikonsumsi ditujukan langsung untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. Misalnya, manusia membeli mobil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu sebagai alat transportasi dari rumah ke tempat bekerja. 3. Barang yang dikonsumsi akan habis atau akan mengalami penyusutan yang pada akhirnya barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi. Misalnya, manusia menggunakan mobil sebagai alat transportasi. Lama-kelamaan, nilai guna ekonomi dari mobil tersebut akan berkurang. Kegiatan konsumsi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi, yang pertama, tingkat pendapatan masyarakat. Semakin besar tingkat pendapatan seseorang, biasanya akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Sebaliknya, tingkat pendapatan yang rendah akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang rendah pula. 2. Selera konsumen. Setiap orang memiliki keinginan yang berbeda. Hal ini akan mempengaruhi pola konsumsi. Konsumen akan memilih satu jenis barang untuk dikonsumsi dibandingkan jenis barang lainnya. 3. Harga barang. Jika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka konsumsi barang tersebut akan mengalami penurunan. Sebaliknya, jika harga suatu barang mengalami penurunan, maka konsumsi barang tersebut akan mengalami kenaikan. 4. Tingkat pendidikan masyarakat. Tinggi rendahnya pendidikan masyarakat akan mempengaruhi terhadap perilaku, sikap, dan kebutuhan konsumsinya. 5. Jumlah anggota keluarga. Semakin besar jumlah anggota keluarga, maka tingkat konsumsi juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil jumlah anggota keluarga, maka tingkat konsumsi akan semakin rendah. Dan 6. Lingkungan. Keadaan sekeliling dan kebiasaan lingkungan sangat berpengaruh pada perilaku konsumsi masyarakat. Contohnya, Indonesia yang beriklim tropis tidak begitu membutuhkan baju hangat dibandingkan dengan daerah di kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya, kegiatan konsumsi yang berlebihan dapat menimbulkan perilaku konsumtif masyarakat. Perilaku konsumtif adalah perilaku manusia yang melakukan kegiatan konsumsi secara berlebihan. Dampak positif perilaku konsumtif, pertama, membuka dan menambah lapangan pekerjaan karena akan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak untuk memproduksi barang dalam jumlah besar. 2. Meningkatkan motivasi konsumen untuk menambah jumlah penghasilan karena konsumen akan berusaha menambah penghasilan agar bisa membeli barang yang diinginkannya. Dan 3. Menciptakan pasar bagi produsen. Karena bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi masyarakat, maka produsen akan membuka pasar-pasar baru guna mempermudah memberikan pelayanan bagi masyarakat. Sedangkan dampak negatif perilaku konsumtif, pertama, pola hidup yang boros. Orang akan membeli semua barang yang diinginkan tanpa memikirkan barang tersebut diperlukan atau tidak. 2. Mengurangi kesempatan untuk menabung karena orang akan lebih banyak membelanjakan uangnya dibandingkan menyisihkan uang untuk ditabung. Dan 3. Cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang. Orang akan mengkonsumsi lebih banyak barang pada saat sekarang tanpa berpikir kebutuhannya di masa yang akan datang. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat.
wabarakatuh. Ya, demikian ya, itu video kita mengenai kegiatan konsumsi ya. Sudah kalian perhatikan dengan seksama tadi ya, kalian sudah memiliki gambaran oh konsumsi itu seperti itu. Ya, ternyata bisa menyebabkan perilaku boros ya kalau tidak bijaksana. Seperti itu. Boros itu baik atau tidak? Tidak. Oke. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menyimak video tadi, maka kita akan melanjutkan ke tahapan apa? Tahapan mengidentifikasi hal-hal yang belum dipahami berkaitan dengan materi kegiatan konsumsi. Sekarang Bapak minta dibuka bukunya, buku tulisnya, buat 2 pertanyaan mengenai kegiatan konsumsi. Silakan sekarang. Silakan. Silakan. Silakan ya. Silakan. Oke, bagus. Baik, silakan. Ayo. Ya. Andreas, bagus ya. Nabil ya. Sudah cukup? Sudah identifikasi 2 masalah ya melalui 2 pertanyaan. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke membentuk kelompok ya. Sebelah sini 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 1 mengenai kegiatan konsumsi ya. Ini kelompok 2 itu Bapak bagi masalahnya mengenai tujuan dan ciri-ciri kegiatan konsumsi. Kalau di sini faktor tingkatan konsumsi ya. Nah, akan Bapak ini bagikan materi ajar. Oke, ini kelompok 1. Silakan ini. Ini ada LKPD-nya. Nanti kelompok 1 di sini ya. Silakan nanti dilihat di sana. Ini satu lagi. Oke. Ini juga bahan ajar. Ya. Ini untuk kelompok 3 ya. Silakan. Silakan. Semuanya sudah menerima bahan ajar dan LKPD ya? Oke. Sekarang buatlah dulu nama-nama anggota kelompoknya ya di LKPD ya. Silakan. Ada di situ, ada di LKPD itu di bagian depan. Silakan. Tuliskan nama-namanya ya. Di LKPD silakan diperhatikan. Di paling depan tuliskan dulu. Ya, silakan tuliskan nama-nama anggota kelompoknya ya. Silakan. Oke. Nama lengkap ya, biar Bapak mudah nanti mengakses. Nama lengkapnya. Oke, silakan. Ya, silakan. Ini kelompok 2 ya. Silakan di situ dimasukkan. Oke. Ini kelompok 1 ya. Silakan.
Dibantu kawannya ya. Silakan kerjasama. Dekatkan lagi Bu. Nah, silakan diskusi ya. Nah. Silakan diskusi. Nanti akan ada sesi presentasi ya. Apa yang sudah kalian kerjakan itu akan dipresentasikan nanti ya. Silakan. Kelompok 3 ya. Oke. Ini juga ya. Diperhatikan dulu yang ini. Ini. Paham ya? Oke, silakan dikerjakan ya. Silakan berdiskusi dengan baik ya. Karena Bapak akan menilai kerjasama kalian seperti itu. Silakan.
Mohon perhatian anak-anak, 1 menit lagi ya. Nanti kalian akan setelah ini selesai diskusinya akan mempresentasikan ya. Dimulai dari kelompok 1. Nanti ya, presentasikan. Nanti kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan ya. Nanti setelah kawannya bertanya, maka kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 atau kelompok 3. Ya, seperti itu. 1 menit lagi ya. Silakan dikerjakan mengingat waktu juga. Cukup ya? Kita cukupkan. Sudah selesai ya? Selesai. Kelompok 2 selesai? Selesai. Kelompok 3 selesai ya? Oke, silakan kelompok 1 presentasikan hasil kerja, hasil diskusinya. Silakan. Siap-siap kelompok 2 dan kelompok 3 untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan ya. Silakan. Perkenalkan diri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, kegiatan konsumsi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari produksi dan distribusi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian konsumsi adalah pakaian, barang hasil produksi atau bahan pakaian, makanan, dan sebagainya. Konsumsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi yang tidak dilakukan oleh manusia. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi adalah disebut sebagai konsumen. Produk-produk yang dikonsumsi adalah barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Tujuan kegiatan konsumsi sebagai pengertian di atas. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memperoleh kepuasan dari pemenuhan tersebut. Bagi masyarakat tradisional, kegiatan konsumsi adalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan bagi masyarakat modern, kegiatan konsumsi adalah bukan hanya untuk mempertahankan hidup, tetapi juga untuk memperoleh kesenangan dan harga diri. Kegiatan konsumsi adalah hal yang dilakukan oleh semua manusia setiap hari. Contoh kegiatan konsumsi adalah diantaranya memakan makanan, minuman, memakai baju, mengendarai sepeda motor, atau menempati rumah. Selain itu, contoh kegiatan konsumsi adalah aktivitas yang berhubung dengan penggunaan jasa. Misalnya seorang pria yang datang ke tukang cukur rambut ketika rambutnya dirasa telah gondrong. Contoh lainnya dari kegiatan ekonomi yang termasuk kegiatan konsumsi adalah menggunakan listrik, layanan transportasi dan lainnya. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 ya. Kasih tepuk tangan dulu. Oke. Selanjutnya, karena kelompok 1 sudah mempresentasikan, Bapak persilakan kelompok 2 atau kelompok 3 yang akan memberikan pertanyaan atau tanggapan mengenai materi tentang kegiatan ekonomi. Silakan kelompok 2 atau kelompok 3 yang mau bertanya. Kelompok 2 ya, silakan. Siapa yang perkenalkan diri, baru bertanya nanti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Ada sini, ada wabarakatuh. sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisriati. Coba
Coba teman-teman deskripsikan tentang kegiatan konsumsi. Ya, terima kasih. Jadi tadi kawannya mau bertanya mengenai apa itu kegiatan konsumsi. Bagaimana yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi? Ya, coba kamu silakan. Kelompok ini dijawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya, bisa dipanggil Wid. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan serta mengurangi daya guna dari suatu barang maupun jasa yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepunahan manusia baik secara perlahan atau sekaligus. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Widya ya, bagus sekali Widya. Bagaimana kelompok kedua sudah bisa dipahami? Oke, silakan. Tadi pada intinya kalau yang Bapak tangkap dari kegiatan itu tadi, si Widya menyatakan bahwa kegiatan konsumsi itu kegiatan memanfaatkan barang ya. Ketika kita membeli suatu produk, maka kita menggunakan, maka itu namanya kegiatan konsumsi. Kalau makanan akan kita habiskan kan? Seperti itu. Misalnya kalau pakaian akan kita gunakan. Seperti itu ya. Itu kegiatan dari konsumsi. Oke, silakan kelompok 2 presentasikan hasil kerjanya. Silakan. Silakan kelompok 2. Gantian. Tadi kan dia sudah menjawab. Silakan yang lain. Assalamualaikum Nulis sini ya, nulis sini ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, silakan. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Triatmoko, bisa dipanggil Okta. Tujuan kegiatan konsumsi: menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus. Mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. Pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Memuaskan kebutuhan secara fisik, mendukung aktivitas produksi, membantu menyesuaikan rumusan tarif upah minuman untuk bekerja. Sebagai titik awal dan akhir kegiatan ekonomi. Ciri-ciri kegiatan ekonomi. Adapun ciri-ciri kegiatan konsumsi adalah sebagai berikut. Dilakukan secara langsung, barang konsumsi didapatkan dengan pengorbanan atau pembelian. Barang jasa yang dibeli punya nilai manfaat. Kegiatan konsumsi adalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan. Barang dan jasa akan berkurang nilainya. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 ya yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, silakan kepada kelompok 1 atau kelompok 3 yang akan bertanya. Silakan. Kelompok 3, boleh silakan perkenalkan diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Fariza, bisa dipanggil Nabil. Uraikanlah faktor perbedaan tingkat konsumsi. Pertanyaan saya. Ya, silakan. Kelompok 2 dijawab, silakan. Pertanyaan dari Nabil Fareza tadi ya? Oke, silakan Nabil Fareza. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal, Iqbal Refai, bisa dipanggil Iqbal. Silakan Iqbal. Percaya diri Iqbal. Pertanyaan Uraikanlah faktor perbedaan tingkat konsumsi. kegiatan konsumsi adalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pola hidup dalam sehari-hari. Bisa ditambahkan boleh. Kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan lain atau jawaban lain boleh, silakan. Silakan. Melengkapi dari pertanyaan jawaban dari Iqbal. Boleh, silakan. Ya, siapa namanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh situ ya. Oke. Salam. Namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Farizi, bisa dipanggil Reza. Faktor internal perbedaan tingkat konsumsi. A. Pendapat. B. Usia dan jenis kelamin. C. Pola hidup. D. Selera. Faktor eksternal perbedaan tingkat konsumsi. A. Kebudayaan. B. Lingkungan. C. Harga. Ya, terima kasih. Saya tepuk tangan dulu ya. Bagus sekali jawabannya. Oke. Kita lanjutkan ke kelompok 3 untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 3. Silakan. Kelompok 3 presentasi. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Safira, bisa dipanggil Safira. Tujuan kegiatan konsumsi: menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara terhadap pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, memuaskan kebutuhan secara fisik, mendukung aktivitas produksi, membantu penyesuaian rumusan tarif upah minimum untuk pekerja sebagai titik awal dan akhir kegiatan ekonomi. Ciri-ciri kegiatan konsumsi. Adapun ciri-ciri kegiatan konsumsi adalah sebagai berikut: dilakukan secara langsung. Barang konsumsi dapat didapatkan dengan penghormatan atau pembelian. Barang atau jasa yang dibeli punya nilai manfaat. Kegiatan konsumsi adalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keputusan barang dan jasa akan berkurang nilainya. Faktor perbedaan tingkat konsumsi diikuti dari modul ekonomi Kemdikbud kelas 10 yang disusun oleh Cucu Risa Asmarani MPD. Faktor perbedaan tingkatan konsumsi berbagi menjadi faktor internal dan eksternal antara lain. Faktor internal perbedaan tingkat konsumsi: A. Pendapatan. B. Usia dan jenis kelamin. C. Pola hidup. D. Selera. Faktor eksternal perbedaan tingkat konsumsi: A. Kebudayaan. B. Lingkungan. C. Harga. Hubungan produksi, distribusi, dan konsumsi mempunyai keterkaitan yang sangat berarti, karena kalau tidak ada produksi, siapa yang akan membuat, dan kalau tidak ada distribusi, siapa yang akan menjual barang-barang dan produsen ke konsumen.
konsumen juga sangat penting bagi produsen dan distributor. Karena kalau tidak ada konsumen, maka produsen bisa menjadi bangkrut dan distributor juga tidak akan mendapat pekerjaan dan produsen. Kegiatan konsumen tidak akan terlaksanakan kalau tidak ada yang memproduksi dan mendistribusikan barang tersebut. Ya, terima kasih untuk tepuk tangan, bagus sekali ya. Lebih lengkap dari kelompok 3 ya mengenai kegiatan konsumsi. Bapak persilakan bagi kelompok 1 atau kelompok 2 yang ingin bertanya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikia, bisa dipanggil Kia. Saya ingin bertanya, mengapa terjadi perbedaan tingkat konsumsi antar orang kaya dan orang miskin? Ya, terima kasih ya. Silakan kelompok 3. Ya, silakan. Nabil ya. Silakan Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nabil. Biasanya orang kaya memiliki uang yang cukup banyak sehingga mereka bebas untuk membeli barang keinginannya. Misal membeli mobil, membeli rumah mewah, seperti membeli pesawat pribadi. Sedangkan orang miskin memiliki uang yang terbatas sehingga mereka tidak mampu membeli barang mewah. Penghasilan mereka hanya cukup untuk membeli barang kebutuhan seperti beras, sayur, mayur, ataupun membeli pakaian dan membayar kontrakan. Ya, terima kasih, bagus sekali ya jawabannya. Jadi kalau yang Bapak tangkap dari Nabil tadi bahwa ketika orang kaya mereka bisa membeli apa saja karena uangnya mencukupi, ya kan? Sedangkan orang miskin uangnya tidak, hanya pas-pasan untuk makan. Maka akan terjadi perbedaan kan? Orang miskin tidak akan bisa membeli pesawat misalnya kan? Jangankan pesawat, motor saja mereka belum sanggup. Sedangkan orang kaya karena uangnya banyak, mau apapun mereka bisa beli. Bisa dipahami nggak ya? Oke, terima kasih. Demikian untuk diskusi kita ya. Bapak menginginkan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 memberikan kesimpulan ya mengenai kegiatan ekonomi. Silakan perwakilan cukup satu-satu saja ya. Dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan. Kelompok 1 dulu diawali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan langsung disimpulkan. Jadi saya bisa mengetahui tentang distribusi, distributor dan lain-lainnya. Ya. Apa itu kegiatan konsumsi? Makan, memakai baju, memakai sepatu dan lain-lainnya. Ya, terima kasih. Boleh dibantu yang kawan yang lain. Coba kamu, boleh silakan. Kegiatan konsumsi ya. Kesimpulan. Jadi apa itu ekonomi? Apa kegiatan konsumsi seperti itu ya? Itu. Jadi silakan ceritakan mengenai kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah memakai, menggunakan, dan memakan. Oh ya, bisa memakai, bisa menggunakan atau memakan ya. Memakan itu berarti berhubungannya dengan makanan ya. Tidak mungkin baju yang kita makan ya. Seperti itu. Silakan kelompok 2. Bagus ya. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 perwakilan silakan. Silakan Nak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus silakan. Perkenalkan, nama saya Krisyanti. Setelah saya belajar dengan Bapak, saya lebih mengerti apa itu konsumsi. Ya, apa konsumsi itu apa? Konsumsi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan serta mengurangi daya guna dan suatu barang maupun jasa. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih ya sudah dengan kesimpulan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Dari pembelajaran ini saya sudah mengerti apa itu arti konsumen, distribusi, distributor
dan konsumen. Konsumsi. Ya, konsumen. Boleh, silakan. Apa itu kegiatan konsumen? Kegiatan konsumen Menggunakan barang. Membeli. barang atau membeli barang. Apa contohnya misalnya? Contohnya membeli sayur, Ya, salah satunya ya. Kalau kalian apa yang dibutuhkan kalau anak-anak sekolah? Contoh konsumsi anak sekolah. seragam, Oh, membeli seragam. Membeli apa? seragam, Oke, apa lagi? sepatu, Ya, membeli sepatu ya. tas. Tas ya, perlengkapan sekolah. Itu kalau peserta didik atau siswa biasanya memanfaatkan atau melakukan kegiatan konsumsi itu bisa beli buku ya kan, beli pakaian atau seragam seperti itu. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih ya. Sudah sangat bagus. Kita akan lanjutkan ke kegiatan evaluasi. Oke, ini sudah Bapak siapkan soal-soalnya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan di bukunya masing-masing. Silakan. Silakan dikerjakan. Nah, silakan.
1 menit lagi ya, silakan dikerjakan sebelum dikumpulkan. 1 menit lagi. Hah? Kumpulkan bukunya, ya. Oke, silakan dikumpul anak-anak. Silakan dikumpul ya. Sebelah sini. Silakan. Sebelah sini saja. Ditutup. Tutup. Oke, silakan sebelah sini. Sini. Sudah selesai ya? Cukup ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Silakan duduk. Terima kasih sudah mengumpulkan tugas. Kita lanjutkan ke berikutnya itu refleksi ya. Bapak minta kalian menyampaikan apa pengalaman kalian dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Apa yang sudah kalian terima ya. Silakan diceritakan ya. Dari sini dulu, silakan dari kelompok sini. Coba ini. Safira, silakan Safira. Apa pengalamannya belajar pada hari ini? Silakan. Dan apa pemahamannya mengenai kegiatan konsumsi? Silakan. Saya lebih tahu apa itu konsumsi. Ya, terus apa lagi? Dan saya lebih mengerti dan saya senang. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan kelompok ini, kelompok 2, silakan perwakilan saja ya, kamu waktu. Nulis ini Iqbal. Saya sudah paham tentang kegiatan konsumsi yang seperti barang yang berangsur-angsur dan ada yang barang sekaligus. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Oke, kelompok ini silakan. Siapa yang mau? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang dalam pelajaran hari ini karena saya sudah bisa lebih mengetahui tentang perbedaannya konsumsi dengan konsumen. Oke. Perbedaan konsumen dengan konsumsi. Oke, kasih tepuk tangan lagi. Oke. Kegiatan refleksi selesai ya. Jadi kegiatan konsumsi tadi adalah kegiatan untuk memanfaatkan barang ya, atau memakai atau menggunakan ya kan. Kalau makanan yang kita pakai, kita makan ya, kita makan maka akan habis, maka itu namanya secara langsung kita makan dan habis. Sedangkan kalau pakaian kan tidak langsung habis kan,
tapi berkelanjutan seperti itu kan. Jadi seperti itu. Oke, untuk minggu Bapak kasih tugas dulu. Ada di ini ya, Bapak ajar ya. Silakan tadi. Nanti Bapak kirim di ini ya. Bapak kirim di HP ya. Nanti Bapak kirimkan tugasnya untuk tugas berikutnya. Sudah itu, kita pada pertemuan selanjutnya akan mempelajari tentang interaksi sosial ya. Jadi setelah kegiatan ekonomi dipelajari, maka kita akan mempelajari tentang kegiatan namanya interaksi sosial. Bagaimana hubungan antara individu dengan individu yang lain. Ya, itu namanya kegiatan interaksi ya. Interaksi itu bisa dengan bertatap muka, ya, bisa juga dengan berjabat tangan. Itu salah satu bentuk interaksi. Bisa langsung dan tidak langsung. Nah, itu yang akan kita pelajari di minggu depan ya. Setelah kita pelajari tentang kegiatan ekonomi yang terdiri dari distribusi, produksi, distribusi dan konsumsi, maka kita akan melanjutkan materi kita mengenai itu interaksi sosial. Ya, nanti silakan dimanfaatkan buku paket yang sudah dipinjam di perpustakaan ya. Sebagai bahan kalian untuk kita pertemuan kita selanjutnya mengenai kegiatan interaksi sosial ya. Jadi rajin-rajin membaca supaya punya pemahaman dan pintar ya. Oke, sebelum kita akhiri, Bapak minta sekarang si Nabil pimpin doa sebelum kita akhiri. Silakan. Nabil. Bila kau jawab, kita pulang, kita membaca doa. Membaca doa mulai. Ya, demikian ya. Silakan kembalikan RKPD-nya. Sudah itu setelah dikembalikan langsung keluar ya. Dan bersalam-salaman. Silakan. Letakkan di sini. Silakan. Silakan ya. Terima kasih ya. Semangat lagi ya belajar ya. Oke. Mantap ya. Semangat ya. Oke, silakan. Oke. Baik. Lebih semangat lagi belajarnya. Oke. Benar ya.